Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel HMI Komisariat Teknik Unila bersama saya Syahrul Gunawan dalam segmen Bilu Teknik Bincang Seru ala Kom Teknik dengan tema Al-Quran di Hati Milenial. Dalam kesempatan kali ini kita ditemani oleh narasumber yang Masya Allah luar biasa. Mungkin bisa saya bacakan dulu CV-nya. Beliau bernama Suseno Setiobudi, tempat tanggal lahir di Lampung Utara, 8 Oktober 1987. Riwayat pendidikan S1 Bahasa Arab di STID Darul Fatah Lampung. Untuk aktivitas beliau sekarang yaitu guru ngaji dan merupakan salah satu founder QLI atau Quran Learning Indonesia. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lepas aja ya, santai ya. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sehat di bulan Ramadan luar biasa ini. Alhamdulillah. Ustadz Budi, jadi kita dalam bincang seru kali ini itu akan membahas tentang Al-Quran di hati milenial. Jadi begini Ustadz, di era digital seperti ini ya kami kaum muda ini disebutnya milenial Ustadz. Jadi di era milenial ini Ustadz, banyak kaum muda ini melupakan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu membaca Al-Quran Ustadz. Benar-benar. Nah, dalam pembacaan Al-Quran sendiri itu bukan rata-rata sih Ustadz. Saya pun pribadi itu membaca Al-Quran itu membaca aja Ustadz tanpa paham hukum tajwidnya Ustadz. Itu kalau menurut Ustadz bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan pertama ya, obrolan pertama ya, sesi yang luar biasa. Ya memang baca Quran itu yang paling penting sebenarnya itu membacanya. Ya untuk Quran ya, membaca. Nah membaca yang seperti apa? Dulu kan Rasulullah itu menerima wahyu itu kan dalam bentuk suara. Ya bentuk suara. Kalau kita kaitkan dengan anak-anak milenial sekarang itu kan hanya baca aja tapi nggak tahu hukumnya. Sebenarnya memahami hukum, paham tentang hukum bacaan itu wajib. Tapi kalau misalkan menghafal, paham detail gitu kan, itu bukan wajiban tapi sunnah muakkadah aja. Fardu kifayah, mohon maaf. Kalau sebagian sudah ada yang bisa dan paham tentang hukumnya, maka nggak masalah. Nah, tapi memang harus ada yang paham. Nah, paling enggak kita itu ketika baca tahu bacaan ini adalah bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwidnya gitu. Karena membaca dengan tajwid, membacanya dengan tajwid itu hukumnya wajib. Al-akhdhu bit-tajwid hatmul lazimu. Kata Al-Imam Ibnul Jazari, membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau misalkan kita bacanya tanpa tajwid, maka berdosa hukumnya. Nah kalau kita lagi tilawah maka harus bacanya dengan tajwid. Kalau misalkan nggak paham ini hukumnya misal ikhfa dan seterusnya, itu bukan kewajiban, tapi yang wajib adalah bacaannya harus sesuai dengan kaidah tajwid. Itu kira-kira. Oh baik. Mas Syahrul ya. Iya. Luar biasa nih. Ya mudah-mudahan anak-anak muda milenial dari HMI ini rajin baca Quran ya. Amin. Minimal kalau Ramadan ya 2 kali khatam ya. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Amin. Itulah insya Allah milenial ya. Insya Allah saya juga banyak teman-teman milenial. Jadi mendengar penjelasan Ustadz, saya pribadi ini kan termasuk yang kaum milenial ya Ustadz. Nah ini lebih senang untuk menggunakan gadget Ustadz dibanding membaca Al-Quran gitu. Jadi waktunya ini dihabiskan untuk bermain game dan bersosial media gitu Ustadz. Tapi di sisi lain saya juga ini mau gitu membaca Al-Quran. Nah saya pilihlah Al-Quran digital Ustadz. Oh gitu. Nah Al-Quran digital, kemudian saya juga ini pengen tahu hukum-hukumnya Ustadz. Hukum-hukumnya bagaimana itu melalui sosial media, gadget gitu iya, kan misalkan. Ya. Itu menurut pandangan Ustadz gimana Ustadz? Oke, belajar lewat software, lewat YouTube dan seterusnya ya. Boleh. Yang pertama boleh. Dan itu dibolehkan gitu. Tapi ada tapinya. Kalau kita pengen
benar bacanya, bacaan kita benar dan seterusnya, itu harus pakai guru. Iya. Ya, itu pentingnya guru. Jadi kalau kita misal ada entah itu buku, entah itu fasilitas media belajar yang lainnya, itu nggak apa-apa dipelajari. Cuman kita harus punya guru. Jadi belajar itu harus ada guru. Nggak bisa kita misalkan belajar tanpa guru. Hanya kita buka buku aja, kitab aja, kemudian pakai media gitu kan, tanpa adanya guru. Karena ya kalau saya katakan wajib ada guru kalau belajar. Tapi untuk pengayaan itu boleh kita. Misal pakai apa namanya, sekarang itu kan banyak tuh aplikasi yang luar biasa yang mempermudah kita untuk belajar Quran. Itu nggak apa-apa, dipelajari aja. Tapi nanti jangan lupa kita harus ada rujukan guru. Karena semua harus ada runtutan belajarnya. Misal kita punya guru kita belajar sama ini si fulan gitu kan. Akhirnya sampai juga sama dengan kita belajar fikih. Fikih itu juga ada gurunya. Ada guru, nanti dia belajar sampai ke guru di atas, sampai nanti ilmunya dari Rasul SAW gitu. Kira-kira gitu. Harus ada gurunya. Tapi nggak apa-apa, boleh kita misalkan mau pakai media belajar apapun itu nggak apa-apa untuk pengayaan gitu kira-kira. Jadi kalau yang bisa saya dapatkan itu kita nggak bisa asal belajar gitu aja dalam bermedia sosial atau di era digital ini tanpa adanya guru. Iya. Karena kita tanpa guru ini ya kita bukan apa-apa, kita gelap gitu Ustaz. Belajarlah, mumpung masih muda gitu kan. Rugi nanti kalau udah tuanya, nanti nyesel. Nyeselnya luar biasa nanti. Kalau misalkan kita udah tua, ya Allah, kenapa dulu waktu saya di HM nggak belajar gitu. Rugi bener. Iya, mumpung masih kuliah. Gitu. Kalau udah punya anak udah repot. Nanti alasannya udah punya anak repot kerja katanya. Ada dulu mudanya ngapain aja gitu ya. Sip. Tadi Ustadz di awal kita menyinggung bahwa Ustadz itu aktivitasnya sekarang guru ngaji. Alhamdulillah. Di sisi lain juga Ustadz merupakan founder Quran Learning Indonesia. Boleh tanya-tanya sedikit nggak Ustadz untuk program QLI itu ada apa aja Ustadz? Mungkin kawan-kawan di rumah juga ingin tahu gitu program-program yang disampaikan di QLI ini apa aja. Silakan Ustadz. Jadi kita merintis QLI itu dari tahun 2016, baru 5 tahun. Jadi kita buka program subuh pertama. Jadi subuh dulu kan belum ada subuh ngaji itu. Nah, alhamdulillah kita berjuang meramaikan setelah subuh itu adalah waktu terbaik daripada kita belajar malam gitu. Nah, makanya kita buat program subuh sepekan 5 kali. Sepekan 5 kali, dari muridnya 1, 3, 5 terus nambah dari 2016. Nah, sekarang alhamdulillah yang aktif itu sekitar 130-an. Ya, terbagi di beberapa tempat. Ya. Terbagi di beberapa tempat kita bina itu setiap subuh, ba'da subuh ngaji. Gitu. Makanya hashtag kita bahagia ngaji subuh ya. Kita. Jadi kalau misalkan kita meluangkan waktu untuk belajar setiap subuh aja, itu insya Allah bisa gitu. Saya prinsipnya dengan kawan-kawan subuh aja. Kalau misalkan kita sibuk seharian dah subuh belajar, cocok untuk orang yang sibuk sibuk gitu kan. Sibuk berorganisasi gitu kan, sibuk kerja, itu cocok waktu subuh. Nggak lama, paling 1 jam gitu kan. Nah, itu yang program subuh. Sekarang udah alhamdulillah banyak, ada 13 pengajar, dan uniknya di kita alhamdulillah 13 guru itu nggak ada satupun yang dibayar. Masya Allah. Ini yang saya apresiasi, karena saya sampaikan kepada semua guru-guru itu dari awal memang kita nggak menjanjikan ada insentif gitu. Karena satu, untuk menjaga kemurnian kita, mewakafkan waktu kita untuk ngajar mereka. Tapi kalau misalkan ada, kita bagi tanpa kita ngasih nominalnya berapa, ngasih tahu nggak? Ada rezekinya, misalkan dari donatur atau siapa, ada ini untuk misal guru-guru ngaji, ya udah kita bagi aja gitu. Nah, itu ya program subuh sudah jalan alhamdulillah sampai dengan sekarang. Ada di 4 titik ya, 4 titik itu yang akhwat.
yang ikhwannya ada 2 titik gitu. Nah itu program subuh. Kemudian kita juga ada program kalau misalkan yang cocok dengan mahasiswa itu ya programnya nggak nginap. Kita juga punya program menginap. Ada empat tempat kita yang sudah kita kelola, ada 60-an santri yang kita bagi di setiap rumah. Kita ada rumah yang sudah punya wakaf milik kita, dan selebihnya itu kerjasama. Rumah kosong kita pakai untuk ngafal di situ. Kalau yang program mukimnya itu baru hampir 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun, nanti bulan 6 bulan depan ya. 2 bulan lagi itu pas 2 tahun ya. Nah, itu programnya. Nah, saya juga buka kelas untuk umum sepekan 2 kali 1 jam. Nah, itu menyesuaikan dengan peserta, kemudian menyesuaikan dengan jadwal saya gitu. Nah, itu lumayan banyak. Saya juga ngajarin yang tua-tua. Jadi orang yang tua-tua itu yang mereka sudah usia 50, 60, 70 juga, 70 tahun udah inilah ya. Alhamdulillah mereka sadar mau belajar ngaji. Kalau saya ceritain gini, ada satu dia bapak-bapak ya, bapak kerjanya ya kalau saya katakan nguli lah ya. Iya. Kalau usia sekitar 50-an lah. Itu dia belajar dari nol sekitar 6 bulan yang lalu lah. Belajar dari benar-benar dari nol, belajar alif bata, nggak malu. Alhamdulillah sampai dengan sekarang dia minta ngulang lagi lah biar lancar. Jadi selesai Iqra dewasa itu saya sampaikan, selesai dia minta ngulang lagi. Sekarang di kelompok yang ngulang itu paling pintar. Masya Allah. Iya, karena ya itu dia udah punya bekal gitu kan, paling pintar. Yang lainnya baru nyambung huruf dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita niat belajar, insya Allah bisa. Harus disiapkan waktunya. Jangan kalau saya sempat ngaji, enggak. Harus disiapkan. Iya, minimal itu kalau misalkan kita banyak aktivitasnya sepekan sekali, 1-2 jam sepekan sekali. Harus komitmen. Yang berat itu kan biasanya anak-anak muda, malesnya itu luar biasa. Enaknya rebahan, gitu kan. Rebahan sambil pegang smartphone. Ya udah selesai itu. Ya nggak ada selesainya ya. Nggak ada selesainya. Hidup ini ya harus dijalani. Kalau kita nggak mempersiapkan masa muda kita untuk Quran, maka siap-siap nanti di masa tua kita kesulitan. Gitu. Itu belum nanti tantangannya malu, gitu kan. Malu. Padahal janji Allah itu dimudahkan. Dalam surah Al-Qamar itu 4 kali Allah sebutkan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Quran itu untuk apa? Untuk dipelajari. Dan terus Allah tanya, ada enggak orang yang mau belajar? Ada enggak kira-kira? Pertanyaan itu untuk menyinggung kita sebenarnya. Kalau ada orang yang malas gitu kan, malas belajar, Allah tuh sebenarnya ngasih kemudahan loh di Quran itu. Untuk belajar, mau dia usianya muda, mau anak-anak, mau udah tua, kasih semua kemudahan. Karena Quran itu luar biasa, samudra ilmu. Kita belajar pertama nih, misal kita belajar abata udah bisa, wah Masya Allah saya bisa gitu kan. Udah nyambung, udah bisa. Tajwidnya udah bisa. Selemin lagi makin dalam kayak samudra. Nggak selesai bacaan, kita belajar bahasa Arabnya. Nggak selesai tuh bahasa Arab, tafsirnya misalkan. Dalemin lagi asbab nuzul Quran ini apa, Masya Allah, lebar banget. Artinya kayak kita menyelami lah. Kita baru belajar itu baru nyelupin, kalau saya ibaratkan baru nyelupin jari kita ke laut samudra. Baca itu ya, belajar baca, belum yang lainnya. Padahal di belajar baca aja itu sudah disiapkan pahala yang begitu banyak. Kata Nabi, la aqulu alif lam min harfun. Nah, saya nggak mengatakan alif lam mim itu harf, satu huruf, tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Dan setiap huruf itu dapat 10 kebaikan. Setiap hurufnya. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu huruf itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal Ramadan, lebih lagi lipat gandanya gitu. Makanya kalau Ramadan ini teman-teman dari HMI belum bisa baca Quran, rugi. Beneran rugi.
Karena ini pahalanya Allah sediakan. Kalau ibaratnya orang nih bawa segepok uang, ditebar tuh uangnya. Tinggal ngambilin aja. Tinggal mau ngambil apa enggak gitu. Mau ngambil enggak? Enggak mau ya enggak dapat lah. Kalau kita ngambil ya dapat banyak. Jutaan, mungkin enggak tahu miliaran pahala yang Allah siapkan untuk huruf-huruf yang disediakan dalam Al-Qur'an. Itu Masya Allah, enak bener lah kita menyelami dari suara aja. Kalau kita misalkan baca Quran gitu kan, dari suaranya yang sesuai dengan tajwidnya itu udah enak, nyaman gitu kan di telinga kita. Apalagi kita paham maknanya dan seterusnya. Kira-kira gitu ya. Rugi kalau misalkan gak bisa baca Quran. Yang belum bisa gimana? Segera belajar. Jangan diem aja, segera belajar. Gitu kira-kira. Masya Allah Ustaz. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Ustadz ini. Dan juga seperti yang disampaikan Ustadz, kita belajar Al-Quran ini seperti menyelam di samudra. Jadi nggak cukup kita baca sudah bisa, pasti dipelajari lagi tajwidnya, dipelajari lagi tafsirnya, asbabun nuzulnya. Di situ kita itu banyak dapat ilmu lah. Jadi begini Ustadz, untuk saya pribadi ini ya kaum milenial lah Ustadz ya. Kaum milenial ini belajar Al-Qur'annya itu seneng baca Al-Qur'an, tapi untuk tajwidnya ini kurang paham, jadi cuma panjang pendeknya doang Ustadz. Nah di KLI sendiri ini itu ada nggak yang cocok gitu untuk yang model-model kayak saya Ustadz? Iya, kita alhamdulillah kalau di kita itu dari yang belum tahu huruf, asal syaratnya komitmen aja. Kalau komitmen bisa, dari yang nggak tahu huruf, apalagi yang sudah punya bekal, itu lebih enak lagi kan. Nah kalau misalkan mau, yang penting syaratnya adalah komitmen, sudah itu aja. Kalau komitmen udah di pasang gitu kan, maka kemungkinan cepat bisanya. Dan memang harus dari gerakan dalam diri, bukan terpaksa saya belajar, tapi dari diri kita itu ada niat untuk belajar benar-benar sungguh-sungguh, bukan separoh-separoh. Jadi memang udah dipasang niatnya yang lurus. Kita pengen belajar, pengen bisa baca Quran, pengen bisa menikmati indahnya Quran yang Allah siapkan, pahalanya melimpah, kenikmatannya luar biasa. Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi dia memberikan dampak yang luar biasa, menenangkan jiwa. Kita kata Nabi SAW, diliputi rahmat, kasih sayang Allah. Malaikat pun di sekeliling kita mendoakan kebaikan. Rugi kalau kita misal hari-hari kita lewat tanpa Al-Quran, sangat rugi. Jadi kerugian yang luar biasa ketika hari kita lepas, seharian kita beraktivitas tanpa dengan sedikit pun Al-Quran. Menurut saya itulah orang yang paling rugi. Karena Al-Quran disiapkan untuk orang-orang yang punya iman, yang punya keyakinan bahwa Allah siapkan pahala melimpah. Jadi Ustadz, setelah mendengar penjelasan Ustadz, saya pribadi beserta rekan-rekan yang ada di rumah, khususnya kader HMI Komersial Teknik Universitas Lampung, ini terbuka pikirannya. Saya pribadi terbuka Ustadz. Mungkin Ustadz bisa dijelaskan gitu, kenapa harus Al-Quran dan kenapa pentingnya Al-Quran ini Ustadz dalam kehidupan kita secara umum, mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Quran ini sumber kehidupan kalau saya sampaikan. Belajarnya saja disiapkan pahala, belajarnya aja. Apalagi kalau kita paham, diamalkan. Ini luar biasa. Kalau kita belajar hadis saja, hadis itu nggak ada pahala huruf per hurufnya. Tapi kalau Quran itu disiapkan. Bahkan nanti di hari kiamat ini nanti akan datang. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran. Ya, baca Quran kata Nabi SAW. Nanti Quran ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada dulu yang dekat-dekat dengan Quran.
Yang jauh-jauh maaf ya, nggak dapat yang jauh-jauh. Yang deket-deket itu dikasih syafaat. Dan nanti ketika di hari kiamat semua sudah dihisab ya, kemudian seseorang ditetapkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu yuqalu lahu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah, dikatakan kepada sahib ahlul Qur'an pada hari kiamat, kata Allah, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca Quran, disuruh baca, kita suruh baca. Warattil, iqra wartaqi, baca dan naik kemana? Naik ke tingkatan surga. Surga itu kan bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi itu surga Al-Firdaus. Itu paling tinggi. Kita berharap di situ. Cuman kalau kita jauh dengan Quran tuh jangan berharap gitu. Nah, jadi dia suruh naik. Naik lagi, naik. Warattil, dan baca dengan tartil. Pelan-pelan baca, diresapi, dimaknai. Kama kunta turattil fid dunya, seperti dulu kamu baca Quran ketika di dunia. Fa inna manzilatak, sesungguhnya kedudukan surgamu itu inda akhiri ayatin kunta taqra'uha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu ditentukan dengan ayat yang paling akhir yang kamu baca. Jadi surga kita itu ditentukan berhenti di mana kita baca ayat itu. Dikasih enak bener gitu kan, disuruh naik terus gitu. Kalau di surga yang di bawah nggak bisa ke atas, kalau yang atas bisa jalan-jalan ke bawah. Itu nikmatnya surga. Dan kenikmatan surga itu nggak seperti nikmat yang kita bayangkan sekarang. Nikmatnya berkali lipat. Apa neraka juga sama. Sakitnya azab di neraka itu nggak seperti sakitnya musibah kita dapat di dunia. Itu lebih sakit lagi. Kita bayangin aja, kita bakar jari kita aja di api gitu kan, tuh ngerasain sakit panas. Itu belum apa-apa. Kalau kita ngelihat misalkan ada kebakaran sampai orang kebakar, itu kan sakit pedihnya luar biasa. Di neraka itu ketika badannya utuh dibakar sama Allah Subhanahu wa taala. Dibakar untuk ngilangin dosa-dosanya. Dibakar, hancur, balikin lagi. Waduh, sakitnya luar biasa, subhanallah. Jadi memang itu keutamaannya. Ada keutamaan yang luar biasa lagi. Selain tadi yang saya sebutkan, keutamaannya orang yang ahlul Quran, orang yang dekat dengan Quran itu bersama para malaikat yang mulia. Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa alladzi al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Quran itu bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran dengan kesusahan terbata-bata, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Lagi belajar aja dikasih 2 pahala. Belajarnya. Apalagi yang udah pasti. Apalagi yang kita sudah menguasai dan seterusnya bacanya. Belajarnya kasih 2 pahala. Tadi 1 huruf dapat berapa? 10 kebaikan kan? 10 kebaikan. Ini udah 10 sama 10. Lebih banyak kayak. Iya. Makanya rugi enggak belajar Quran itu rugi. Rugi banget. Makanya keutamaannya. Kenapa kita harus belajar Quran? Itu di situ disiapkan pahala yang melimpah. Pahalanya banyak banget. Gitu. Dan yang pasti menjadi teman kita nanti di akhirat ya, ketika kita sudah Allah takdirkan wafat, kemudian kiamat datang, dibangkitkan lagi gitu kan, nanti akan mendapatkan syafaat dari Quran. Bahkan dikisahkan ada Al-Baqarah, Ali Imran itu berebut. Di dalam hadis itu rebutan sama dulu yang deket sama dia itu siapa, sampai tanda kutip ya berantem. Enggak, ini saya enggak. Kalau kita apa yang rebutin? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas terus kita. Ya. Al-Ikhlas. Kita berharap Al-Baqarah rebutin kita. Ali Imran yang surat-surat panjang itu ngerebutin kita. Karena kita dekat dengan mereka. Kalau kita jauh enggak bakal direbutin.
Itu kira-kira banyak sebenarnya keutamaannya, tapi paling nggak itu yang saya sebutkan, menggetarkan hati kita agar kita makin mendalami Al-Quran, makin mencintai Al-Quran, karena bukan hanya sekedar membaca, menikmati isinya itu luar biasa, samudra ilmu. Rugi orang yang gak dekat dengan Quran. Itu kira-kira, Mas. Jadi sampai di akhir sesi ini Ustadz. Iya, iya. Ya terima kasih Ustadz atas waktunya Iya. dan ilmu yang sudah diberikan. Mm-mm. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung, khususnya kepada KLI yang sudah memfasilitasi segmen Biro Teknik Bincang Seru ala Komteknik pada hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel HMI Komisariat Teknik Unila, dan jangan lupa ditonton dan disubscribe YouTube channel KLI. Untuk linknya bisa diklik di deskripsi di bawah ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.